Ya, aku udah coba beli baterai kecil ya. Iya, mungkin maklum. Oh, biar waktunya gak cepat habis. Tenang, Anda bawa jam. Ya, kita lanjut. Tadi mohon maaf ya, tak sampaikan. Kan saya tuh punya beberapa majelis di dosen-dosen. Ada yang profesor, ada yang doktor, yang begitu. Rata-rata para dosen itu kagum selain dengan isi atau coba yang mereka kagum ketepatan waktu. Luar biasa. Jadi dosen-dosen itu yang profesor, bahkan profesor-profesor itu kalau ketemu selain isi loh ya, selain isi, paham ya? Yang mereka kagum itu selain isi apa coba? Ketepatan waktu. Luar biasa ya. Nah, Anda itu subhanallah pas waktunya. Oh, itu mereka. Nggak ada lucu, nggak ada dia. Nggak ada. Kadang-kadang mohon maaf ya, pernah itu ada acara yang datang tuh dokter, profesor, dan menteri. Nah, saya ngelucu, nggak ada yang ketawa. Kan saya cerita tentang Imron Al-Khattab, paham ya? Kan lucu tuh sebenarnya. Nah, terus istrinya mengatakan, Mas kalau begitu, Mas kalau begitu kita akan masuk surga. Kenapa masuk surga? Aku bersyukur, Mas bersyukur punya istri seperti aku bersabar punya suami seperti Mas. Nah itu kalau di kampung, di orang yang baru dengar ketawa ngekek kan? Nah itu profesor, dokter, menteri ya diem aja. Sedih rasanya orang. Masya Allah tak mempan gitu ya. Pernah satu kali cerita tentang kentut harga 5 juta. Sama, diam aja. Rupanya profesor, ini pengalaman ya buat teman-teman, nanti kalau berbicara ke mereka punya data ya, punya bahan. Jadi mereka itu akan bisa tertawa dan senang kalau guyonannya itu ilmiah. Data penelitian gitu loh ya. Jadi kentut itu mengandung asam sulfida, gitu ya. Asam sulfida ini kalau tidak keluar dalam jangka waktu tertentu, maka berarti ini menyebabkan efek terbesarnya adalah kematian, begitu kan? Jadi inilah berapa besar ini umat yang kentut kakak. Jadi kita lucunya itu tidak mutu, paham ya? Mereka ketawa itu saya bingung gitu loh. Ketawa gitu loh. Ketawa di bagian yang saya pikir tidak bakal ketawa gitu loh. Kok ketawa? Oh iya beda lubuk, beda ikan, paham ya? Beda padang, beda terlarang. Makanya nih teman-teman kalau mau skripsi biar dosennya senang, jadi bikin guyonan ilmiah, paham ya? Penelitian tentang kentut misalkan gitu kan, betulkah kentut bisa mencegah kanker gitu kan? Kan penelitian terbaru itu ya, kentut bisa mencegah kanker. Jadi kalau ada orang kena kanker kentutnya betul gitu ya. Jadi tidak begitu, tambal. Itu yang pertama, permusuhan. Ya, ingat bukan negara sih. Nusantara, karena dulu nggak ada negara Indonesia ya. Namanya dulu belum Indonesia. Nusantara ini dijajah 3,5 abad oleh Belanda. 3,5 abad, 350 tahun kurang lebih. 3,5 abad itu waktunya lama loh. Ya, 3,5 abad itu lama loh. Kita dijajah, dipaksakan sebuah pola yang itu sangat buruk. Masih ingat ketika Tuanku Imam Bonjol berjuang, sudah menang, tidak mampu, Belanda mengalahkan Tuanku Imam Bonjol, oke? Ya, terus apa yang digunakan Belanda? Permusuhan kan? Dipecah belah kan? Dipecah akhirnya. Ya. Makanya dulu masih ingat ya, saya baca sendiri ini tulisan. Ini yang tulis orang Belanda. Makanya dulu ada disebut orang Belanda Belanda pribumi namanya. Jadi dia itu orang pribumi tapi pola hidupnya Belanda. Ada yang nonton tenggelamnya kapal Vanderwijk ya? Van der Sar itu kiper ya? Van der Sar kiper, Van Persie striker, Van der Vaart gelandang gitu ya. Tuh. De Jong pemain muda. Kapal semua. Nah itu kan ke dalam film itu kan kita melihat ya, ada orang Indonesia pola hidupnya Belanda kan ada deh, si Aziz itu ya, pola hidupnya Belanda, parlente kan gitu ya. Tapi si Zainuddin ya, Zainuddin ini pola orang baik, dia berjuang gitu ya, tapi itu film mengharu biru gitu ya, nangis, yang nggak nangis angkat tangan, nah mungkin gitu ya. Yang nonton film
Yang apa? Si Azam sama Ustazah Oki itu film apa sih? Ayat cinta. Ketika cinta bertasbih, dia akan nangis angkat tangan. Pasti nangis banget. Saya aja nangis. Kayak orang bodoh banget. Setelah selesai saya tuh bodohnya. Pakai tisu. Pikir saya laki-laki kok nangis, apalagi wanita pasti nangis. Luar biasa ya. Apalagi pasti bilang seakan gitu ya. Nah, saya itu salah nontonnya. Salahnya di mana? Saya nonton yang kedua dulu baru yang pertama. Nontonnya terlambat. Nontonnya kemarin di pesawat. Kan lama tuh ya nonton gitu ya. Dulunya nggak senang dengan begitu. Tapi akhirnya nonton juga gitu ya. Oke, kita lanjut. Yang pertama permusuhan. Ingat, kita Indonesia ini, Nusantara orang dulu, kita ini benih-benih permusuhan sudah ada di kita. Kita akui atau tidak, kita itu sebenarnya kalau ada permusuhan itu mungkin agak senang. Contohnya, ini hangatnya pilpres masih berlangsung ya kan? Aku oposisi yang positif itu bagus. Cuma ada orang salah paham oposisi, paham? Oposisi kerjanya mohon maaf terus saja. Ya, ini masih tahun 2019 dia sudah bicara tahun 2024. Wah, itu ada. Kita oposisi yang positif bagus, tapi jangan jadi oposisi yang mohon maaf tidak baik. Membuka aib kerjanya jangan. Kecuali aib kepemerintahan yang dibolehkan secara undang-undang, karena kita mohon maaf ya, di Indonesia kan ada undang-undang kan ya. Silahkan. Tapi mohon maaf ya, saking ada yang bermusuhan itu, ibu nih terutama, kalau mau bikin status tuh tahan. Boleh kita tidak senang dengan seorang oknum atau tokoh, tapi jangan berlebihan. Ada tuh yang ditangkap itu pakai jilbab, coba jilbabnya agak dalam, bikin postingan apa? Ayo kita turunkan foto Jokowi, kita pasang aja foto-foto Buya Hamka, foto-foto ulama. Ya Allah, kita ini di negara hukum, negara Indonesia, paham ya? Maka dijaga-jaga. Tak senang boleh, tapi tak perlu mengusung orang. Dan tidak semua yang tidak senang harus disuarakan, betul? Ada, kalau kita nggak senang mungkin didiamkan saja. Cukup kita saja. Itu kan? Ini yang pertama, permusuhan. 54, 2 menit lagi jadi 11. Yang pertama, yang kedua, adzulmu. Tolong bagian ini dicatat baik-baik ya. Orang terhalang dari hidayah itu karena kezoliman. Tolong catat baik-baik. Apa zolim? Zolim tidak menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Itu berarti zolim. Waktu tidur begadang, waktu begadang tidur, bang. Ya. Zolim tidak menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Satu, yang kedua, zolim itu tidak beradab, tidak pakai etika, tidak pakai attitude. Itu zolim. Oke. Kemarin malam ada yang ikut ya, yang Sirah Nabawiyah ya. Kenapa 3 yang hijrah pertama? Jadi yang hijrah pertama itu 3 orang. Abu Salamah, Habib Rabi'ah, dan istri Amir namanya Laila. Ini 3 orang hijrah pertama. Mereka hijrah pertama ini langsung ke Madinah? Enggak. Mereka transit di Kuba. Kuba kan baru Madinah kan? Ya. Nah, mereka transit di Kuba. Ngapain mereka nggak langsung ke Madinah? Menunggu kabar saudara-saudara yang lain. Mereka ini hijrahnya gimana? Bisa nggak? Mereka bertiga ini dulu mencoba rutenya aman. Maka sahabat-sahabat yang lain hijrah dari Mekah ke Madinah 500 km. Mohon maaf Bapak Ibu, kalau pengen merasakan jalan panas dulu para sahabat hijrah, besok kalau umroh jangan naik bus. Paham? Jangan naik mobil, jalan kaki kita. Kan yang kuat? Ya, jangan pakai payung. Sahabat gak ada yang pakai payung. Jangan mampir di hotel. Waktu itu gak ada hotel. Mohon maaf, kemarin itu kami ke Dubai itu ya. Panasnya luar biasa. Ya, namanya Dubai itu kan ini jalan, di atasnya ada jalan lagi gitu loh. Jalan kereta api. Jadi kalau kita lewat di jalan biasa, itu agak terhalang dari sinar matahari. Karena terhalang jalan yang di atas, oke? Itu pakai payung. Anda bayangin laki-laki ya, rajin olahraga, itu keluar rumah pakai payung. Anda bayangin. Kalau di Indonesia mungkin dipermalukan orang, paham ya? Gitu. Tapi di sana pakai payung tuh biasa aja. Panasnya luar biasa. Saya itu jalan dari hotel
gitu ya, jalan ke mall, gaya banget ya, jalan kaki itu paling 500 meter ya, 300 sampai 500 meter. Masya Allah panasnya. Selama di perjalanan yang saya pikirkan apa coba? Ini hijrahnya Nabi sama sahabat Nabi dulu sepanas apa? Gitu ya, panas kan? Makanya kemudian disiasati sebagian hijrahnya di malam hari yang lemah-lemah. Tapi yang gagah perkasa kayak Umar bin Khattab siang hari, yang mau anaknya jadi yatim piatu, yang mau bapak ibunya kehilangan anak, majulah halang saya dari hijrah. Tak ada yang berani kan? Umar bin Khattab, nggak ada yang berani. Kalau sekarang itu siapa ya gambarannya? Nggak ada sekarang ya. Maaf, Mbak Cahyo nggak mungkin loh, nggak mungkin. Yang pertama juga bisa. Berat loh pedang Umar itu. Perasaan itu bahaya. Kita lanjut. Nah, penyebab kedua kita terhalang dari hidayah itu apa? Az-zulmu, kezoliman. Kezoliman itu tidak menempatkan segala sesuatu pada tempatnya atau tidak beradab. Ini sengaja kami sampaikan rumus paling sederhana. Pengennya apa? Pengennya kita itu meminimalisir penghalang hidayah. Kenapa ada orang sudah khutbah Jumat, ikut khutbah Jumat, kenapa mereka itu tidak dapat hidayah? Mohon maaf nih, kebanyakan orang ikut dengerin khutbah Jumat tidak terhalang dari hidayah itu kenapa? Mereka menghayal selama dengerin khutbah. Kalau ya saya itu punya mobil Ferrari 2 aja, tapi pajaknya mahal ya. Itu kan Honda Deal itu juga mahal. Itu belinya di mana ya? Itu lagi dengerin khutbah coba. Yang belum nikah, coba ya sekarang aku sudah nikah. Ntar pulang khutbah Jumat ini istri masakin apa? Itu kan tidak menempatkan segala sesuatu pada tempatnya, betul kan? Kan kalau kita dengerin khutbah Jumat, tugas kita yang dengerin tugasnya ngapain? Bukan menghayal kan? Kalau orang tidur berarti tidak menempatkan segala sesuatu pada tempatnya kan? Tidur tempatnya di rumah kok, ini masih pernah tidur gitu kan ya? Aduh, ini takut menyinggung ini saya. Sama, kenapa Nabi melarang kita kalau kajian itu bersandar? Kenapa? Karena kalau kita bersandar itu oksigen ke kepala itu berkurang setelah diteliti. Nah, kepala kita ini untuk menangkap ilmu butuh oksigen namanya. Kalau enggak, biasanya agak mulai agak kurang-kurang sedikit. Beda kalau yang sakit beda. Ini kondisi udah sepuh, sedang memang kondisi gak enak badan beda. Ini cuma kondisi orang sehat itu. Makanya Nabi bilang jangan bersandar. Kenapa? Tadi loh, ada etika kan itu ya. Nah, ketika kita tidak memenuhi ini kita tidak dapat hidayah. Ilmiah pun sudah membuktikan. Luar biasa. Subhanallah ya. Makanya mulai dari sekarang tempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Minimalisir kezoliman. Kita pelajari adab-adab lagi ya. Adab berbicara kepada ustaz. Adab bertanya kepada ustaz. Adab bertanya pun ada adabnya. Adab berbicara ke orang tua. Tidak boleh suara lebih tinggi daripada orang tua. Kan gitu ya? Tidak boleh. Ini kadang-kadang anak sama ibunya Masya Allah. Ibunya kalau frekuensinya 3, anaknya 7 begitu ya. Cahyo, berikan mama garam. Seto. Set. Ngopo toh? Ngopo? Boeng. Itu tidak beradab namanya. Ya. Istri ke suami beradabnya loh, hati-hati loh. Badui adab-adabnya. Nih ibu-ibu yang sudah nikah nih, walaupun suaminya itu jadi drivernya, ya, tetap ada adab istri kepada suami. Suami pun ada adab kepada istri. Penuh yang adab itu. Tapi cuma kalau orang suami istri itu tadi ya cari kebenaran sukanya kan gitu ya, cari dalil yang menguatkan. Si suami biasanya gitu ya mencari dalil. Ilmu kata Nabi, istri yang terbaik itu istri yang selalu menjaga penampilan di depan suami, selalu cantik. Mama itu loh kalau kajian cantik, kalau di rumah gitu ya. Kemudian istrinya pakai dalil yang lain. Lihat nih Fatimah,
Oh, pakainya Fatimah gitu kan gitu. Ya mama kan bukan Fatimah, kamu kan bukan Ali ya. Selesai gitu. Ya, gitu ya. Insya Allah gitu ya. Ada adab, paham ya? Dipenuhi adabnya. Gitu ya. Ada adab, etika dipenuhi. Tuh. Bahkan kemarin ya yang ikut kajian fikih yang di Masjid At-Taqwa, yang ibu-ibu ya, itu kan khusus ibu ya. Itu ibu-ibu dan bapak. Itu kan kita bahas seorang istri yang punya penghasilan pun adabnya kalau mau sedekah dia izin ke suami, itu adab. Boleh dia punya uang banyak, bukan berarti itu hak suami, paham ya? Tapi itu adab, bukan kewajiban, tapi itu adab namanya. Etika. Jadi orang zolim itu orang tak beradab. Ya, orang baik itu orang yang beretika, ada adabnya. Ini jam 10 aja. Masa 11 ya. Semua waktu ini cepat aja. Yang keempat, etika, biar cepat sedikit. Ya. Yang ketiga, apa yang menghalangi, apa yang menjangkiti umat terdahulu hingga mereka terhalang dari hidayah. Yang ketiga, al-kibru. Saya baca ini di beberapa kitab tafsir, salah satunya di Al-Misbahul Munir fi Tahdhib Tafsir Ibnu Katsir, ditulis oleh Syekh Safi Rahman Al-Mubarakfuri. Ya, penyakit umat terdahulu itu yang menghalangi mereka dari hidayah itu apa? Sombong. Al-kibru itu sombong. Ini pula yang menghalangi iblis daripada hidayah sujud kepada Nabi Adam. Aba wastakbar, enggan dan sombong. Iblis itu sombong. Kalau pengen cari figur utama orang sombong, lihat iblis, lihat Firaun. Mereka mendustakan kebenaran, menolak kebenaran, meremehkan manusia. Inilah Firaun, inilah Namrud, inilah kaumnya Nabi Nuh, inilah kaumnya Nabi Lut. Ya, dia tolak kebenaran, dia remehkan orang. Ini pula ini dilakukan oleh Qabil, ini dilakukan oleh Azazil. Azazil menolak kebenaran dan meremehkan orang. Apa kata Azazil? Ya Allah, engkau cipta, ya, dia kan disuruh sujud kan gitu ya. Dia menolak sujud, menolak kebenaran, satu. Yang kedua, meremehkan manusia. Apa kata iblis? Ya Allah, engkau ciptakan aku dari api, Adam dari tanah. Ngapain aku sujud kepada tanah? Coba. Sombong itu kata Nabi, hadis riwayat Imam Muslim nomor 91, batalul haq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran, meremehkan manusia. Jadi kalau kita suka ngeremehin orang, itu namanya sombong. Kita suka menolak kebenaran, itu namanya sombong. Itu penghalang hidayah. Itu penghalang hidayah. Walaupun kita punya guru spiritual, kita tak akan dapat hidayah dari Allah. Karena hidayah bukan dari guru, tapi dari Allah. Kalau kita sombong, yang menghalangi kita hidayah itu Allah. Jangan kasih dia hidayah. Paham? Kita punya satu orang guru nih, dekat sama kita. Ya, kita punya guru spiritual. Kita dekat dengan 5 ustaz. Ustaz Abdul Somad, Ustaz Ali Hidayat, Ustaz Felix Show, Ustaz Umar Mita, Ustaz Hanan Ataki. Misalkan dekat dengan Anda, saban hari makan bersama, tidur bersama, misalkan begitu ya. Yang ikhwan berarti ya. Dekat betul. Guru spiritual, 5 orang ini membentengi satu orang ikhwan misalkan. Tapi kalau Allah bilang dia terhalang dari hidayah, tak akan dapat hidayah. Kenapa? Yang punya hidayah itu bukan ustaz, bukan guru, tapi Allah. Kenapa dia terhalang dari hidayah? Sombong. Dia 5 orang ini diterima sama dia, yang lain ditolak. Menolak kebenaran berarti kan? Ayo. 5 orang ini dipuja-puja sama dia, yang lain diremehkan, meremehkan, sombong kan? Apa itu ustaz transisi? Ya, meremehkan, betul kan? Jenggot tak punya. Udah mulai, alhamdulillah. Saya lagi mencari obat, kata ibu saya kalau pakai brewok katanya bagus katanya. Setelah saya lihat di edit fotonya gitu-gitu aja, malah saya ingat tuh gitu ya. Sampai ada bilang muka mesum kan? Padahal itu saya pikir ke muka Syarki malah. Tak lebih baik kita pakai jambang tak gitu lagi. Insya Allah, ya udahlah. Makanya DP atau profil nggak pakai jambang, paham ya? Ada yang bilang gitu.
luar biasa. Kita lanjut ya. Jadi sombong itu menolak kebenaran, meremehkan manusia. Ingat, sesoleh apapun kita, setakwa apapun kita, dijamin sama Nabi takkan masuk surga kalau kita sombong. Menolak kebenaran, meremehkan manusia. Mohon maaf ya, ikhwan akhwat, bapak ibu yang berbahagia. Saya tidak semua ustadz dekat. Ada ustadz yang tidak dekat dengan saya, jauh kan gitu ya. Ada ustadz yang banyak berbeda dengan saya. Tapi dalam masalah ilmu saya tidak boleh tolak ilmu mereka, Bang. Oh, saya ini videonya bagus, dengarkan ambil. Bahkan mohon maaf, saya punya guru nih direkam. Saya punya guru dibilang udah lama saya berguru dengan beliau sejak awal malah. Ya, beliau ini aktif membahas akhir zaman. Oke, beliau ceramah tentang akhir zaman. Kemudian ada bantahan dari ustadz yang bukan guru saya. Dan mohon maaf, banyak hal kita berbeda. Bahkan kelompoknya juga berbeda. Ketika beliau ini menyampaikan bahwa oh ini banyak gak benar, saya dengarin satu ini, saya dengarin ini, saya dengarin, saya sampaikan oh ya ini benar. Walaupun ini guru saya, Bang, kita harus objektif jadi orang. Kalaupun guru kita salah, kita harus terima ini salah. Sudah. Toh guru kita juga kalau baik, kalau dia benar, ketika dia tahu dia salah, dia akan bilang oh ya saya salah. Kalau kita punya guru dan jelas salah, dia tidak mengaku salah, mencari alibi, alasan, itu guru kita yang salah. Paham nih? Benar, saya tipikal orang gitu objektif aja. Kalau memang guru kita salah, orang katakan misalkan pondok ustadz itu dulu kurangnya, oh iya saya sampaikan ini kurangnya, saya sampaikan kurangnya di sini. Oh dulu pondok saya masih kurang, saya sampaikan. Sekarang alhamdulillah sudah mulai lembut, begitu kan? Apa salahnya kita mengakui kesalahan kan? Kekurangan. Takkan kurang, takkan salah, takkan kalah gitu. Tapi ketika kita tolak kebenaran, kita sombong. Oke? Ini terkhusus, mohon maaf nih teman, hati-hati loh ngobrol teman-teman itu loh. Lagi ngobrol di ya kan beda kelas kan. Kalau ikhwan burjo kan gitu ya. Kalau cewek-cewek mungkin kafe lah gitu ya. Mungkin ya kelas-kelasnya mungkin warung steak gitu kan. Abnormal gitu ya. Bodoh aja kan. Abnormal di atasnya anu ya burjo ya, di atas ya. Menunya sama tapi menunya bodoh gitu ya. Ya. Ini kan akhwat itu kan biasanya lebih brand lah, lebih branded lah gitu ya. Makanya mungkin di makan minumnya mungkin di tempat-tempat lebih lah. Tapi kalau ikhwan itu kan burjo ke bawah kan gitu ya. Gak enak ya, ini banyak yang punya loh di sini, banyak yang punya uang gitu loh maksudnya ya. Banyak yang punya uang. Bercanda loh Pak, mohon maaf. Itu kan secara umum, ini kan mewakili di depan ya jadi. Nah, kalau ngobrol di tempat makan itu loh, hati-hati loh. Kalau teman kita mengatakan kebenaran, kita jangan tolak. Karena seringkali kita ngobrol sama teman itu, kita langsung nolak, hati-hati. Atau kalau dia bicara kebenaran, jangan diremehkan. Ah, bukan ustaz kok ngomong. Jangan, biarin aja ngomong dulu. Mana tahu betul kan? Nah, kita dapat catat atau kita rekam, nanti kita tanya sama guru, sama ustaz. Ustaz, teman saya bilang begini, betul nggak? Begitu. Ada jamaah kemudian chat DM itu. Mohon maaf kalau banyak yang tak terjawab. Mohon maaf banget. Ya. Jadi kadang-kadang tidak sempat menjawab. Nah, ada tuh yang DM tanya gini, Ustaz, saya punya teman saya bilang gini, tak perlu pakai jilbab, yang penting kita tuh jadi orang baik. Ada tuh yang DM saya. Itu betul nggak sih Ustaz statement begitu? Ini beliau baru hijrah, baru pakai jilbab. Saya bilang, Anda di jalan raya polisi punya aturan, betul? Aturan polisi apa? Pakai helm, betul kalau pakai motor? Pakai helm, pakai spion, betul ya? Rodanya dipakai juga kan? Jadi pakai helm. Ya motor lengkap, ada helm, ada spion, betul? Ya. Pakai baju kan ya? Kalau naik kendaraan nggak pakai baju, ditangkap nggak? Ditangkap. Wah enak aja ditangkap. Nggak pakai baju. Ditangkap loh. Pakai motor nggak pakai apa-apa, ditangkap. Langsung dikejar polisi tuh. Langsung berhenti semua begitu kan. Jangan kata di Indonesia, di Eropa yang terkenal bebas saja, mohon maaf nggak pakai pakaian ditangkap, nggak pakai motor jalan kaki ditangkap apa? Nah yuk, ini lengkap nih, pakai pakaian yang sopan, pakai sendal atau sepatu, pakai helm, motornya ada spionnya, begitu kan ya? Itu ngapain kira-kira? Ngikuti aturan, betul kan?
Padahal dia di lampu merah berhenti, jalannya di kiri, jalannya nggak lebih dari 80 km per jam gitu kan. Sesuai aturan berarti kan. Cukup nggak jadi baik doang? Enggak, ada aturan. Sama dalam Islam juga begitu. Kalau kita mengaku Islam dan bertuhankan Allah, Allah punya aturan. Al-Ahzab ayat 59, aturannya para wanita muslimah pakai jilbabnya, julurkan jilbab dari kepala sampai ke bawah dada. Itu kata Allah. Yang membuat peraturan siapa? Allah. Kalau peraturan polisi dan negara saja kita bisa taati, kenapa peraturan Allah tidak? Sementara surga milik Allah. Paham? Pak Jokowi nggak pernah mengkapling surga, betul? Nggak pernah loh Pak Jokowi bilang surga itu punya saya, tolong beriman. Taati peraturan kalau pengen masuk surga. Nggak pernah kan? Polisi juga nggak pernah bilang, betul kan? Surga itu kalau pengen masuk taati aturan polisi, nggak pernah kan? Iming-imingnya nggak ada itu. Nah Allah bilang, kamu kalau taat sama aku, kamu masuk surga. Allah kan bilang begitu. Yo, ada aturan. Nah, kalau kita ngobrol sama teman, jangan dipatahin dulu, ada adatnya kan gitu tuh. Jangan ditolak dulu. Nah, kita karena kita nggak tahu ilmu kan, tanya sama Ustaz. Sampaikan jawaban Ustaz kepada beliau. Bisa jadi dengan itu beliaunya dapat hidayah. Kalau kita yang sudah ngaji, sudah ibadah, dia ngomong langsung kita pantap, dasar sesat. Bisa jadi dengan statement kita dia tidak lagi mau dekat dengan orang yang agamanya baik. Dia jadi apa namanya? Jadi fobia. Ya, dia jadi fobia, trauma dia, nggak mau lagi orang-orang lagi itu kerasa nih. Hati-hati jangan dulu aja. Makanya kata Nabi, la tusahib illa mu'minan, jangan berteman kecuali dengan orang baik, orang bertakwa. Karena orang baik dan bertakwa itu kata-katanya mesti baik. Suami istri juga hati-hati, ya. Kadang-kadang ini kalau yang nomor 2 tadi beradab, nomor 3 ini kan sombong kan ya. Suami istri hati-hati loh. Kalau dikasihkan misalkan apa ya, sampaikan sebuah ajaran gitu ya.